Hari ini kita akan canning. Canningnya ini beans ya. Jadi apa aja, beans, boleh garbanzo, boleh red bean, boleh black bean. Nah, ini yang kemarin saya udah kerjain. Jadi ini udah jadi ya. Ini garbanzo. Jadi kalau kalian udah selesai canning, ini kita harus cek sebelum kita taruh di storage. Ini udah dilap, ini sudah kering, udah dilap semua. Juga cincinnya, ringnya ini kita lepas semua. Kenapa dilepas? Untuk canning ini kan kita harus vakum ya, jadi dia harus benar-benar steril, seperti di dalam kaleng. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita ini nggak fail, nggak gagal? Kalau kita kasih ring, ini flatnya, tutupnya, dia ketahan sama ring. Kita nggak tahu kita berhasil apa enggak. Nah, ini kita harus buka semuanya. Semua kita buka. Ya. Jadi ini saya contohin dua, kita buka dan kita coba satu persatu seperti ini. Ya udah, terus kemudian disimpan tanpa ring. Ya, ringnya kita pakai buat yang lain lagi. Hari ini kacang merah. Ini kacang merah. Nah, ini kacang merah kita pilih. Kalau ada yang jelek, nggak kelihatan ya, tapi yang kecil jelek, ini kita buang. Kita pilih. Ini dicuci dulu sampai bersih. Baru nanti dimasukin ke dalam jar-jarnya. Ini saya udah masuk di dishwasher ya, ini udah bersih. Kalau dishwasher kalian itu ada tulisannya sanitize, rinse, pakai itu. Memang akan lebih lama mencucinya, tapi kita sanitize ini ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu adalah jarnya. Jarnya ini adalah 1 pint. Pertama saya mau bilang dulu, minta maaf pada teman-teman yang mungkin ada di Indonesia dan di negara lain. Kebanyakan kalau video canning saya, itu mereka bertanya, "Kak, itu belinya di mana botolnya? Kak, itu beli alatnya di mana?" Terus terang, saya nggak tahu. Saya mau bilang nggak tahu, karena saya ada di Amerika, 14 tahun di sini, dan semua barang yang saya pakai ini made in Amerika. Jadi saya kalau di sini itu carinya gampang di Walmart, supermarket, dan tiap supermarket itu punya canning section departmentnya. Itu ada. Jadi karena sangat umum untuk kita canning untuk mengawetkan makanan. Kalau di negara lain di mana saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab. Saya bilang pertama dulu, saya kasih disclaimer, nggak tahu. Saya nggak tahu dan tolong jangan ditanya karena saya nggak tahu. Nah, untuk yang ada di Amerika itu gampang. Ini ukuran 1 pint atau 16 ounces. Untuk ukuran 1 pint atau 16 ounces ini kita gunakan beans keringnya itu setengah cup. Nanti diisi air panas sampai sekitar 1 inch dari top ya. Jadi beansnya setengah cup. Garam yang digunakan kalau kalian mau, ini opsional. Kalau mau kasih garam, nanti dikasih garam setengah sendok teh di dalam jar. Kita akan tunjukkan nanti ya. Jadi ini harus bersih, harus steril semuanya. Dan kemudian ini saya pakai handuk bekas ya, handuk bersih bekas. Saya pakai memang untuk kalau saya canning supaya dia nggak pecah kalau nabrak counter ya. Dan ini harus diperiksa semuanya, jangan ada yang retak ya. Canning gampang, tapi persiapannya adalah harus diperiksa satu persatu. Jangan ada yang retak
bersih, itu harus. Kemudian yuk kita mulai. Sekarang kita cuci dulu beansnya. Untuk canning yang low acid, jadi seperti daging, kemudian beans, sayuran, kita harus ya, menggunakan pressure canner. Yang saya pakai ini All American pressure canner. Ini sudah diisi, air yang tingginya kurang lebih 2 inches ya. Jadi tinggi airnya kurang lebih 2 inches. Dan ini adalah racknya. Kita masukkan rack pertama ya, dan kemudian kita nyalakan apinya, kompor, nggak usah besar, pokoknya kita mau air di dalamnya ini hangat, bukan mendidih, hangat ya, bukan mendidih tapi hangat. Ini kita letakkan dan kita biarkan hangat. Sementara di sini stockpot biasa, ini air ledeng biasa ya, air kita panaskan supaya hampir mendidih tapi tidak sampai mendidih banget. Itu nanti untuk mengisi botolnya, untuk mengisi botol dengan air panas kalau sudah diisi beansnya. Jadi kita nyalakan kompornya. Oke, kita biarkan sampai ini panas dan ini hangat ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Di sini jar yang akan kita gunakan sudah siap semua, bersih, kering, dan ini udah disanitize ya. Kemudian karena saya akan menggunakan garam, saya akan pakai garamnya. Garamnya tidak boleh yang menggunakan iodine, kosher salt atau canning salt ya. Dan ini adalah half teaspoon. Kita siapkan di sini. Ini untuk menyendok air panas, kita untuk menuangkannya ke dalam jar. Kemudian funnelnya supaya tidak berantakan. Dan ini adalah half cup untuk menyendok beansnya. Dan ini kita gunakan untuk mengaduk. Jadi kita menghilangkan air bubble di dalam di antara beansnya tadi ya. Dan ini adalah weight untuk pressure canner ya. Untuk weight ini kalian harus Google karena masing-masing daerah itu beda. Kalau di tempat saya itu weight yang akan saya gunakan adalah 10 pound. Di sini ada 10, 15 dan 5 ya. Jadi kalian gunakan yang mana? Kalian harus Google. Saya nggak bisa bilangin di sini. Jadi ini udah siap semua. Kita tunggu airnya hangat dan panas. Sekarang kita cuci dulu beansnya. Nah ini adalah beansnya. Waktu mencuci beans itu juga sambil kita pilih. Kalau ada yang jelek kita buang. Kita cuci sampai kita rasa bersih. Biasanya sih 4-5 kali. Nah sekarang siap kita masukkan ke jar. Pertama kita masukkan garamnya dulu ya. Ini garam kita masukkan ke jar. Tiap jar setengah sendok teh. Ini kalau kalian mau pakai garam ya. Kalau kalian
nggak mau pakai garam juga tidak apa-apa, sama. Ya, setengah cup masukkan. Ini saya kan ada lebihan segini ya, saya ratakan, masukkan ke setiap jar sedikit demi sedikit. Sekarang kita tunggu sampai airnya panas dan kita tuang ke dalam jarnya ini satu persatu. Airnya sudah panas, sekarang kita mulai isi kira-kira 1 inch dari bibir botol, bibir jar ini ya. Jadi kira-kira segini ya. Jangan terlalu penuh karena nanti akan meluap dan tidak akan ngesil dengan baik. Juga kalau bisa jangan terlalu sedikit. Kalau ada kacang yang mengambang seperti ini, biasanya saya buang karena asumsinya kurang bagus, sudah kurang bagus, jadi dibuang yang mengambang. Dan biasanya memang bentuknya kurang bagus. Nah, saya akan lanjut ini sampai penuh semua ya. Nah, dengan mengaduk tadi, kacang-kacang yang jelek yang tadinya masih di bawah, dia akan timbul. Kita bisa buang. Ingat ya, untuk menghilangkan air bubble itu adalah langkah penting ya. Jadi tidak boleh ketinggalan sama sekali, nggak boleh ketinggalan. Sebelum kita tutup dengan lidnya yang flat, itu kita akan pastikan dulu bahwa bagian bibir jar ini bersih dari garam dan segalanya. Jadi ini adalah paper towel, saya kasih cuka. Jadi tidak ada lemak, apalagi kalau kalian canning daging ya. Jadi tidak ada lemak, tidak ada yang kotor atau bisa menghambat vacuum seal-nya itu ya. Nah, ini kita kunci ringnya ya, finger tight, artinya cuman dengan jari kenceng, tapi kenceng jari, nggak pakai tenaga dalam ya. Karena kalau kalian kencengin sampai kenceng banget, dia nggak bisa dibuka nanti. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam pressure canner. Sekarang kita besarkan apinya sampai dia steaming,
Dan setelah steaming kita hitung 10 menit, tapi belum kita taruh pemberatnya atau weightnya atau gigglernya ya. Oke, sekarang kita tunggu sampai dia steaming. Opsional, sebelum kita nyalakan atau besarkan apinya, kalian boleh tambahkan sedikit cuka di air. Gunanya ini untuk supaya nanti gelasnya atau jarnya itu nggak cloudy, lebih bersih. Ketika jar ini akan disimpan, kalian harus tulis isinya apa. Percaya, harus tulis, bukan kan kelihatan, enggak, kalian akan lupa. Dan tanggal juga penting ya. Jadi kalau ini kan garbanzo, kalian mungkin tidak bisa melihat ya, tapi ini udah steaming, lihat ini basah, ini udah steaming ya, basah kan. Nah ini steaming. Sekarang kita pasang timer untuk 10 menit. Nah ini udah 10 menit. Kita pasang pemberatnya. Dan kita tunggu sampai pemberatnya ini jiggle gitu, jadi bergerak-gerak, atau sampai angkanya ini di angka 10. Baru kita pasang timer 75 menit ya untuk time, 90 menit untuk watch. Nah ini sudah pada angka 10 dan dia mulai berubah, mulai jiggling. Kita pasang timernya di 75 menit. Dan kita adjust apinya supaya tidak kita pertahankan di angka 10 ke atas. Jangan sampai turun. Ya, pertahankan ini 10, di atas 10 lebih sedikit sampai 75 menit, jangan sampai turun. Okay, my alarm on. Turn off the stove. But do not pull the weight yet. Jangan ditarik dulu. Let it biarin ininya sampai ke 0 dulu, baru kita cabut pemberatnya. After this is 0 ya. Kalau ini udah 0, baru kita angkat pemberatnya. Kita angkat, kita sisihkan, dan ini bisa dibuka sekarang ya.
Nah, sebelum dicek, ditulisi nama tanggal dan dilepas ringnya, tunggu sampai minimal 12 jam. Jadi harus betul-betul dingin. Jangan dipegang, sekarang ini sangat panas. Ini udah sekitar 24 jam ya. Sekarang kita copot ringnya dan kita cek juga ya. Kalau saya bilang ada yang satu yang gagal. Kalau kalian bisa lihat warnanya yang ini cerah ya, yang ini agak gelap. Nah, kenapa agak gelap? Biasanya karena teroksidasi, ada oksigen di dalamnya. Jadi kalau saya kira ini gagal. Sekarang kita lap dulu. Nah, sekarang kita cek ya, kita buka ringnya satu-satu. Nah, ini harusnya seperti ini, dipegang dengan tutupnya. You just hold by the lid. Nah, ini yang dinner. Jangan lupa ditulis ya namanya dan tanggalnya, harus ditulis. Jadi ini cara canning beans atau sayuran atau apapun barang yang low acid, seperti misalnya kalian bikin sup, ingin canning, itu harus dengan pressure canner, harus. Kecuali yang acid tinggi seperti tomat atau gulanya tinggi seperti selai atau acar, itu juga nggak perlu kalau kalian suka acar yang matang ya. Nah, pokoknya kalau yang kalian rasa itu kecutnya itu bisa hanya water bath. Tapi kalau makanan yang asidnya rendah itu harus pressure canner. Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan sekian dulu. Kalau kalian ingin bertanya, boleh tanya aja di kolom komen, saya akan jawab. Tapi satu, saya tinggal di Amerika, jangan tanyakan beli di mana di Indonesia, beli di mana di Malaysia, saya nggak tahu. Ya, saya tinggal di Amerika dan ini sangat mudah didapat di Amerika. Jadi terima kasih, sampai jumpa pada video yang mendatang. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bye, see you in the next video.